kita sedang membangun hidup kita di atas fondasi Kristus atau fondasi karya Kristus. Ya, kalau kita baca di Wahyu 12, perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kakinya, bermahkota 12 bintang di atas kepalanya. Artinya bahwa kita harus menjadi gereja yang ada di dalam kemuliaan Bapa. Bulan di bawah kaki itu bicara tentang berlandaskan atau fondasi dari karya Kristus. Bermahkota 12 bintang itu bicara tentang karya kuasa Roh Kudus yang meregulasi mindset kita, pola pikir kita, cara pandang kita. Amin. Sehingga pikiran ini tidak menjadi medan pertempuran bagi musuh, sampai pikiran kita dikuasai oleh pekerjaan firman dan roh. Sehingga apa yang kita pikirkan bukan lagi perkara-perkara duniawi. Amin. Salah satu karya Kristus yang Bapa tetapkan itu bahkan sejak mengambil keputusan untuk ketika manusia itu dalam dosa, lalu Dewan Musyawarah Ilahi itu menetapkan mengembalikan manusia ini kembali kepada rancangan yang semula. Maka salah satu di antara kita harus jadi manusia. Minimal gitu ya. Dan kalau kita bilang pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari tiga pribadi ini, Bapa, Firman dan Roh Kudus, lalu firman mengambil keputusan untuk menjadi manusia. Ketika firman mengambil keputusan untuk jadi manusia, maka sejak itulah dia diperanakan. Halo? Bapa memperanakan firman. Artinya dia mengambil posisi sebagai anak. Tapi ini anak masih di dalam kekekalan. Oke? Makanya disebut dengan sebagai anak tunggal Bapa. Kalau anak tunggal Bapa itu tidak ada yang lain. Satu itu saja. Makanya Alkitab katakan, anakku pada hari ini kuperanakan engkau. Bukan hari itu hari di bumi ini, tapi itu di kekekalan. Ibrani 1. Karena pada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah katakan, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ini di mana? Di kekekalan. Bapa berfirman di kekekalan. Firman mengambil keputusan untuk akan jadi manusia. Maka tidak ada cara lain, maka dia harus menjadi anak. Amin. Tidak mungkin Allah mau jadi anak manusia tanpa melalui proses menjadi manusia. Dan untuk proses menjadi manusia dimulai dari anak. Tidak ada orang yang jadi manusia langsung dewasa. Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, berkata semua malaikat harus menyembah dia. Jadi tadi dia adalah anak tunggal. Tapi ketika dia jadi manusia, dia akan menjadi anak yang sulung. Amin. Jadi dia hanya menjadi anak tunggal Bapa ketika di kekekalan. Tetapi ketika dia jadi manusia, dia turun jadi manusia, dia sebut sebagai anak sulung. Kenapa anak sulung? Anak sulung artinya anak yang pertama. Maka pasti ada anak yang lain. Jadi yang pertama, dia sebagai anak tunggal Bapa atau eternal son. Itu anak di kekekalan. Oke? Lalu kemudian dia diperanakan menjadi anak manusia. Disebut dengan begotten son. Oke ya? Lalu kemudian dia harus mengalami tugas sebagai anak yang menderita. Amin. Disebut dengan crucified son. Setelah menderita kemudian dibangkitkan. Resurrection son. Setelah dia dibangkitkan, lalu dia naik. Ditinggikan, exalted son. Ya, baru kemudian dia di atas takhta itu dia memerintah. Reigning son. Supaya apa? Supaya dia bisa mengubah kita semua menjadi son of God. Amin.